gagal menjatuhkan Presiden Jokowi mendompleng kasus Ahok. Kini Habib Rizik semakin stres dan gila membikin lagu Ganyang Fufu Fafa. Pantaskah seorang ulama, seorang Habib seperti itu? Sungguh terlalu. Ayo, ayo Ganyang Fufu Fafa, Ganyang Fufu Fafa sekarang juga lagi. Ayo, ayo Ganyang Fufu Fafa, Ganyang Fufu Fafa sekarang juga. Fufu Fafa musuh demokrasi, Fufu Fafa penyubur korupsi, Fufu Fafa anak haram konstitusi, Fufu Fafa cukuplah sampai di sini. Ayo, ayo Ganyang Fufu Fafa, semua Ganyang Fufu Fafa sekarang juga. Ayo, ayo Ganyang Fufu Fafa, Ganyang Fufu Fafa sekarang juga. Namun demikian, Prabowo tak akan mungkin melepaskan Joko Widodo dikarenakan Jokowi sangat berjasa kepada Prabowo Subianto. Dan momen Prabowo begitu sangat terharu dan bahagia banget kepada Joko Widodo. Iya, inilah momen ketika Pak Prabowo begitu sangat terharu dan ya hampir memeluk ya dengan Pak Joko Widodo. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto membuat Presiden Jokowi terharu dalam sidang paripurna terakhir yang berlangsung di Kota Nusantara, Kalimantan Timur pada Jumat 13 September 2024. Selama sidang kabinet berlangsung, Menteri Pertahanan itu tampak menyimak dan mencatat dengan saksama pengarahan terakhir Presiden Jokowi. Prabowo pada kesempatan itu tampak memegang pena dan catatan kecil. Ia menyimak kemudian mencatat arahan Presiden Jokowi yang dirasa penting. Selama kegiatan berlangsung, Jokowi dan Prabowo juga tampak akrab bercengkrama. Keduanya berjalan bersama memasuki ruangan sembari berdialog dalam nuansa hangat. Sesekali terpancar senyum dan tawa di wajah mereka. Suasana yang haru dan akrab itu juga dirasakan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Ya. Luhut menjelaskan, momen haru tersebut terjadi saat Prabowo menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Jokowi atas kepemimpinannya selama 10 tahun terakhir. Prabowo yang akan melanjutkan kepemimpinan sebagai Presiden RI ke-8 itu menyatakan penghargaan yang tinggi terhadap Jokowi dan para menteri yang telah mendukungnya selama ini. Prabowo, kata Luhut, juga menegaskan bahwa dirinya akan melanjutkan proyek-proyek besar yang telah dibangun oleh Jokowi, seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara, gedung DPR dan MPR, serta fasilitas TNI Polri. Terima kasih atas nama saya sendiri, atas nama sebagai Presiden terpilih, mungkin juga atas nama kalian. Terima kasih atas ini. Ya, Pak Prabowo sempat terharu dan hampir meneteskan air mata saking terharunya. Sementara itu, di masa transisi ini, Prabowo menekankan tidak boleh ada pihak yang mencoba memecah belah hubungan erat antara dirinya dan Jokowi. Menurut Luhut, Prabowo ingin memastikan bahwa Indonesia yang semakin maju menjadi lebih kompak. Menariknya pada kesempatan itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sempat terekam kamera mencari Presiden Jokowi usai sidang kabinet. Kejadian berawal ketika Prabowo sedang dikerumuni istri-istri para menteri yang mengajaknya bersuah foto. Saat asik berselfie, tiba-tiba istri Jokowi, Ibu Iriana, ikut bergabung. Iriana yang mengenakan pakaian serba merah muda langsung ambil posisi di depan ibu-ibu yang mengerumuni Prabowo. Melihat Iriana, Prabowo yang hadir mengenakan pakaian putih dan peci hitam nampak agak kaget dan langsung menundukkan badan. "Bapak di mana?" kata Prabowo sembari menoleh dan mencari keberadaan Presiden Jokowi.
Dalam sidang kabinet pada Jumat pagi itu, Jokowi turut meminta para menteri mendukung transisi pemerintahan agar berjalan efektif. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran menteri. Sungguh luar biasa ya Pak Prabowo kepada Pak Jokowi, dan menjamin tidak akan ada yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan antara Prabowo dengan Pak Joko Widodo, sehingga ya siapapun yang ingin memecah belah Prabowo Jokowi tidak akan pernah terjadi, meskipun adalah seorang Habib Rizik yang sekarang manas-manasi dengan membuat lagu Fufu Fafa. Begitu hormatnya Prabowo Subianto kepada Presiden Joko Widodo, ia selalu menundukkan kepala kepada Presiden Joko Widodo dimanapun kesempatan, termasuk di Malaysia. Tidak diduga-duga oleh seluruh dunia adalah bahwa Pak Prabowo dan Pak Jokowi bisa bersatu. Ini seluruh dunia juga sakit perut. Nggak ada yang tahu ini bahwa dua musuh ini bisa bersatu. Nggak ada ceritanya ini sebenarnya. Itu yang bisa bikin kaget seluruh dunia. Soal Gibran dan sebagainya itu ada teknis saja pintu masuk. Yang lainnya sebenarnya ini ada kekuatan yang takut dengan bersatunya dua kekuatan yang tadinya jadi musuh. Mereka berharap harusnya Prabowo itu selalu diposisikan sebagai musuh, sebagai oposisi yang kalah. Dirisap oleh kekuatan-kekuatan global ini sebagai pihak yang kalah. Nah sekarang ini pihak yang tadinya memang direncanakan untuk jadi kalah akan menang. Inilah yang bikin sakit perut seluruh dunia ini. Nyala-nyalain Gibran segala macam itu omong kosong. Waktu saya kalah, saya ingat Bapak ke rumah saya. Bapak ke Kartanegara. Di mana di negara lain yang kalah yang harus ucapan selamat. Ini yang menang datang ke rumah saya begitu. Makanya kalau ilmu kepemimpinan belajar dari orang Solo. Datang ke rumah, habis itu bawa undangan, mohon hadir pelantikan. Waduh, gimana ini? Makanya kalau urusan tentara pertahanan tanya Prabowo, urusan politik aku datang ke orang Solo ini. Jokowi restui ide Prabowo tambah 7 kementerian baru. Gerindra pastikan menteri berasal dari profesional bukan titipan partai. Presiden terpilih menyampaikan ide barunya kepada Jokowi untuk menambah 7 kementerian baru di Kabinet Indonesia Maju Prabowo Gibran. Langkah ini bukan diambil sebagai kebutuhan untuk mengorganisir program makan siang gratis. Waketum Gerindra menjamin menteri yang dipilih lebih banyak berasal dari kalangan profesional bukan atas dasar bagi-bagi kursi untuk utusan parpol. Namun langkah ini mendapat penolakan dari ahli tata negara yang menganggap 7 kementerian baru itu sebagai pemborosan, mengingat saat ini sudah ada 34 kementerian. Jika ditambah akan menjadi 41 kementerian. Kalau jadi anak muda itu harus idealis. Saya melihat sosok yang tepat dalam pemilu kali ini, Pak Prabowo. Banyak orang yang tanya sama saya, kok bisa Samara mendukung Pak Prabowo? Karena Pak Prabowo adalah bentuk manifestasi dari sejarah bangsa kita untuk menjadi tengah. Dengan perbedaan nilai beliau dengan Pak Jokowi selama 2 kali pemilu, beliau bisa menjadi satu, melebur, menciptakan ide yang lebih besar lagi untuk Republik Indonesia. Sebelum saya tutup, cari mentor yang tepat. Saya yakin teman-teman yang hadir di sini karena teman-teman percaya bahwa isu harus dibawa ke dalam pusat kekuasaan, benar nggak? Tengah, tengah, tengah. Karena itu pilih yang tengah. Pada saat Pak Jokowi memilih bersatu dengan Pak Prabowo, menurut saya itu adalah cerita paling cantik yang Republik ini bisa berikan kepada kita. Kenapa kamu bilang? Karena bayangkan ya Bang, Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini rival lama. Mereka bertarung 2 kali pemilu. Dan pertarungannya kita harus akui keras. Meskipun penuh persahabatan dan lain sebagainya saat ini, tapi itu keras gitu.
Dan saya tuh ingat sekali ada satu statementnya Pak Prabowo yang saya sangat pegang sampai hari ini. Pak Prabowo bilang pada tahun 2019 pada bulan Mei, ketika banyak pendukung beliau menolak hasil pemilu 2019, datang ke Bawaslu, Pak Prabowo turun. Tiba-tiba dia lihat seorang anak muda di situ megang tangannya Pak Prabowo dan menyatakan kepada Pak Prabowo, "Bapak, saya siap mati untuk Bapak." Dan Pak Prabowo shock. Pak Prabowo katakan kembali kepada anak muda, "Tidak, kamu tidak boleh mati untuk saya. Kamu harus hidup untuk orang tuamu dan untuk bangsa ini." Dan di situ akhirnya Pak Prabowo menyatakan, ini nggak bisa seperti itu. Saya harus mengambil jiwa yang kesatria bersatu. Jadi keinginan kebesaran jiwa Pak Prabowo untuk bergabung dengan Pak Jokowi dan kebesaran jiwa Pak Jokowi untuk menjulurkan tangan, itu menurut saya bentuk dari persatuan nasional, bentuk dari persatuan yang luar biasa, yang memberikan teladan untuk kita yang muda-muda bahwa ada yang lebih besar loh daripada ego pribadi. Ada yang lebih besar loh daripada ya nilai-nilai ideal gitu. Karena nilai ideal itu kan yang saya miliki sama abang bisa jadi beda, bang. Bukan berarti abang nggak idealis atau saya nggak idealis, tapi kan idealisme itu bisa berbenturan, bang. Betul. Tapi bahwa mereka berdua dengan nilai yang berbeda mau menyatu, menciptakan titik kompromi, menciptakan nilai yang lebih baru, yang lebih indah lagi untuk Indonesia. Menurut saya ini adalah sesuatu yang layak dibuat. Gus Baha sempat ragu, apa mungkin doa gurunya akan dikabulkan Allah? Ia tidak meragukan tentang gurunya, Kiai Haji Maimun Zubair atau akrab kita sapa sebagai Mbah Mun. Dari segi keilmuan, dari segi karomah, dari segi kewaliannya. Tetapi apa yang ia minta ketika itu, menurut Gus Baha, tidak masuk akal. Kala itu Indonesia sedang dalam kondisi Pilpres 2019. Kandidat yang kembali muncul adalah kandidat yang sama pada Pilpres sebelumnya di 2014. Orang memandang hanya dua tokoh inilah yang sepadan untuk tingkat nasional, Jokowi dan Prabowo. Orang juga kemudian khawatir bahwa jika terjadi perpecahan di antara keduanya, bukan mustahil itu juga perpecahan bagi bangsa dan negara, sebab hanya ada dua kutub yang saking kuatnya kedua tokoh ini. Dalam dua pilpres hanya ada dua sosok ini yang kembali dimajukan. Hal ini memunculkan kekhawatiran termasuk bagi Mbah Maimun. Ia memanjatkan sebuah doa pendek. Dalam doanya, Mbah Mun berkata, Allahumma alqi bainahuma ulfatan wa mawaddatan. Ya Allah, jadikanlah keduanya, Jokowi dan Prabowo, itu saling mengasihi, saling menyayangi. Lalu ditutup dengan satu permintaan yang unik dari Mbah Mun, min abdikal faqir Maimun Zubair, dari hambamu yang fakir Maimun Zubair. Kondisi waktu doa ini dipanjatkan adalah Pilpres 2019 sedang panas-panasnya. Gus Baha berpikir bagaimana mungkin doa ini dikabulkan. Tidak ada, dilihat dari sudut manapun, kondisi sangat panas sehingga tidak memungkinkan untuk mengakurkan antara Jokowi dan Prabowo, apalagi sampai menyatukan keduanya. Tetapi karena ini dilakukan oleh sang guru, Gus Baha juga melakukan hal yang sama. Bahkan sepeninggal sang guru, Gus Baha menyimpan catatan tulisan tangan doa itu dan terus membacakan doa itu. Apa yang terjadi? Setelah Pilpres 2019 ternyata terbukti bukan hanya keduanya saling menghormati, tetapi bahkan Jokowi memberikan posisi strategis kepada Prabowo sebagai seorang menteri. Menteri yang diberikan kepada Prabowo juga tidak main-main. Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Bayangkan betapa besar hati sosok Jokowi memberikan kepada rivalnya menteri yang justru bisa menggerakkan militer dan senjata. Tetapi juga luar biasa lapang dadanya Prabowo. Dengan amanat itu, ia tidak berkhianat, tetapi justru menjaga nama baik Jokowi, bangsa dan negara.
Kenapa hal ini bisa terjadi? Kedekatan keduanya bukan saja kedekatan yang sama besarnya cinta mereka kepada bangsa dan negara, tetapi ada ikatan lain, ada ikatan persaudaraan lain, yakni ikatan yang diberikan oleh Allah atas permintaan seorang walinya, Kiai Haji Maimun Zubair, yang kemudian dilanjutkan oleh muridnya Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim atau yang kita kenal Gus Baha. Pahamlah kita bahwa ikatan persaudaraan antara Jokowi dan Prabowo bukan hanya karena persoalan bangsa dan negara, tetapi ikatan persaudaraan karena Allah.